Novel Sio Wanita part ke-9 dengan judul Pikiran yang Mengganggu. Selamat menikmati para pencinta novel, kisah novel romansa Donghua ini. CEO Wanita part 9. Sebelum Pu Ziqian sempat bereaksi, Lin Wenwen mengeluarkan sebilah pisau pendek dari sakunya dan mengayunkannya ke tenggorokannya. Tepat saat pisau tajam itu hendak menggorok lehernya, seseorang tiba-tiba mencengkeram bahu Pu Ziqian dari belakang dan menariknya kembali ke dalam villa. Setelah gagal mengenai sasaran, Lin Wenwen segera memusatkan perhatiannya pada pria parubaya yang tiba-tiba muncul di belakang Pu Ziqian. Intuisinya mengatakan bahwa pria ini sangat kuat. Maka, tanpa ragu, Lin Wenwen bergegas masuk ke villa, berniat membunuh Pu Ziqian terlebih dahulu lalu pergi dengan cepat. Namun, tepat saat ia mengayunkan pisaunya, pria parubaya itu menarik Pu Ziqian ke belakangnya dan kemudian melancarkan serangan telapak tangan yang kuat. Serangan telapak tangan ini tepat mengenai perut Lin Wenwen. Badan Lin Wenwen terhuyung mundur 5 langkah tanpa kendali, dan akhirnya berhenti ketika ia meraih kusen pintu. Sambil menggertakkan giginya, ia menelan darah yang menggenang di tenggorokannya dan dengan dingin berkata kepada pria parubaya tanpa ekspresi itu. "Aku di sini hanya untuk membunuhnya hari ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Mendengar kata-kata Lin Wenwen, Pu Ziqian menyadari apa yang sedang terjadi, mensibir. "Kau pikir kau sehebat itu? Kau hanya kentut di depan seorang seniman bela diri sejati." "Seniman bela diri," gumam Lin Wenwen, lalu menatap pria parubaya itu. Siapapun yang menguasai seni bela diri bisa disebut seniman bela diri, tetapi seniman bela diri terbagi dalam beberapa tingkatan, seperti magang bela diri, pendekar bela diri, seniman bela diri, master bela diri, dan grandmaster bela diri. Meskipun Lin Wenwen menguasai sedikit kungfu, ia hanya berada di tingkat pemula, yaitu seorang magang bela diri, yang lebih dari cukup untuk menghadapi orang biasa yang tidak menguasai seni bela diri. Namun, dibandingkan dengan seorang seniman bela diri sejati, itu tidak cukup. Dan pria di hadapannya tampak seperti seorang seniman bela diri sejati. Lin Wenwen tahu ia tidak mungkin mengalahkan seorang seniman bela diri, jadi alih-alih memaksakan diri untuk terus bertarung, ia perlahan mundur, bersiap untuk pergi lebih dulu. Pu Ziqian menyadari Lin Wenwen sedang mencoba melarikan diri, buru-buru berteriak kepada pria parubaya itu. "Tuan Liu, jangan biarkan dia lolos. Jangan khawatir, dia tidak bisa kabur," kata Liu Xingxian, lalu menerjang Lin Wenwen dengan gerakan kakinya yang lincah. Melihatnya mencapainya dalam sekejap mata, Lin Wenwen segera mengayunkan pisaunya. Namun Liu Xingxian menghindari serangan itu dan memukul pergelangan tangannya dengan telapak tangan. Lin Wenwen merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya dan secara naluriah melepaskan pisau pendek itu. Liu Xingxian dengan cepat meraih lengannya, lalu mengangkat kepalanya dan menendang perutnya. Setelah ditendang sejauh 2 meter, Liu Xingxian menarik lengannya ke bawah dengan kuat, dan Lin Wenwen jatuh tersungkur ke tanah. Untuk sesaat, Lin Wenwen merasa seolah-olah organ dalamnya telah bergeser, tetapi ia tahu bahwa menyerah sekarang hanya akan menyebabkan kematian. Jadi ia merentangkan tangannya untuk menopang dirinya di tanah, mencoba melompat, tetapi Liu Xingxian menendang pinggangnya, membuatnya terpental. Melihat Lin Wenwen menabrak pohon kecil dan jatuh di pinggir jalan, Liu Xingxian melangkah menghampirinya. Mendekati Lin Wenwen yang sedang batuk darah, Liu Xingxian berkata dengan acuh tak acuh. "Katakan siapa dalang di balik ini, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu." Mendengar ini, Lin Wenwen, yang terbaring di tanah, menggertakkan giginya dan berkata, "Lebih baik aku mati daripada bicara." "Kau tidak mau bicara?" "Iya. Aku punya 100 cara untuk membuatmu bicara." Pu Ziqian berlari menghampiri saat itu, mengumpat, "Aku akan membunuhmu, dasar jalang." Liu Xingxian menghentikannya dan berbisik, "Tuan Muda Pu, jangan terburu-buru membunuhnya. Kau harus urus dulu apa yang Tuan minta. Ini hanya untuk mendapatkan investasi dari keluarga Li, kan? Aku akan menelepon Li Mengyao nanti, dan dia pasti akan bersemangat membawakanku uang. Bangun, biarkan aku memberi wanita ini pelajaran dulu." Tanpa menyadari apa yang sedang dialami kekasih masa kecilnya, Ye Feng menatap Li Mengyao yang duduk di pangkuannya, merentangkan tangannya, dan berkata, "Presiden Li, aku tidak bisa bekerja seperti ini. Lagi pula, dengan wanita secantik itu dalam pelukannya, bagaimana mungkin dia masih bersemangat bekerja?" Mendengar kata-kata Ye Feng, Li Mengyao berkata dengan manis,
Kalau begitu, kita tidak usah bekerja dulu, cium aku. Melihat Ye Feng mencium bibirnya, Ye Feng merangkul pinggang rampingnya dan menggoda. Presiden Li, apa kau mencoba memanfaatkanku? Kau tahu itu? Baguslah, cepatlah dan biarkan aku menciummu lagi. Tepat saat Li Mengyao mencium Ye Feng berulang kali, Wang Hai menempelkan telinganya ke pintu kantor dan mendengarkan sebentar. Setelah mengetahui apa yang dilakukan Ye Feng dan Li Mengyao, dia menghela napas. Lebih baik aku tidak masuk untuk mengantarkan dokumen, nanti aku merasa tidak nyaman. Tapi ngomong-ngomong, kakak Feng memang hebat, dia bahkan berhasil mendapatkan Presiden Li. Katanya dengan sedikit iri dan cemburu, lalu pergi dengan dokumen-dokumen itu sambil tampak murung. Hari ini cukup sibuk bagi Ye Feng. Dia tidak hanya mengelola 3 departemen, tetapi juga harus diraba-raba oleh bosnya. Tentu saja, jika dia tidak bekerja dan hanya diraba-raba, dia bisa menerimanya. Saat Li Mengyao berjalan ke kantor dengan sepatu hak tingginya sepulang kerja, dia tersenyum pada Ye Feng yang masih sibuk dan berkata, "Anak bodoh, waktunya pulang." Mendengar ini, Ye Feng bahkan tidak mendongak dan berkata, "Kita telah memberhentikan banyak karyawan akhir-akhir ini, aku harus segera membuat rencana perekrutan untuk HRD. Kamu bisa pulang sekarang." Melihat betapa tekunnya Ye Feng bekerja, Li Mengyao tidak memaksanya pergi, lagi pula, bos mana yang tidak menyukai karyawan yang bekerja lembur tanpa bayaran. Kalau begitu datanglah ke tempatku sepulang kerja, aku akan memasakkanmu sesuatu yang lezat, dan kita tidak akan minum malam ini. Ye Feng tidak banyak bereaksi pada bagian pertama, tetapi setelah mendengar kata-kata dilarang minum, dia tiba-tiba mendongak. Melihat Li Mengyao memberinya tatapan menggoda sebelum berjalan keluar dengan sepatu hak tingginya, Ye Feng menelan ludah dan berkata, "Sepertinya aku akhirnya bisa mendapatkan pengalaman yang baik dengan wanita ini malam ini." 2 kali pertama tidur dengan Li Mengyao, ia mabuk. Ia tak bisa mengingat kejadian itu, tetapi setelahnya ia hampir tak ingat apa-apa. Namun, semuanya berbeda saat ia tidak minum. Membayangkan pertarungan sungguhan dengan Li Mengyao malam ini menyulut emosi Ye Feng, dan ia pun mempercepat pekerjaannya. Saat itu pukul 19. Setelah selesai bekerja, Ye Feng buru-buru meninggalkan perusahaan, pertama-tama bergegas ke rumah sakit untuk menjenguk Yuyi. Ia tak bisa melupakan adiknya hanya karena ia sudah beristri. Setelah mengobrol sebentar dengan Yuyi, Ye Feng bersiap untuk pergi. Lagi pula, Li Mengyao yang cantik sedang menunggunya. Namun Yuyi tiba-tiba berkata, "Kak, bisakah kau menghubungi Suster Wen Wen?" "Tentu, aku melihatnya tadi malam. Tapi aku sudah meneleponnya seharian dan ponselnya mati. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya?" Ye Feng tidak menganggapnya serius, Lin Wenwen adalah seorang pembunuh bayaran. Lagi pula, wajar baginya untuk mematikan ponselnya saat bekerja. Maka Ye Feng menepuk kepala Yuyi dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, adikmu Wenwen akan baik-baik saja. Aku akan meneleponnya sebentar lagi dan memintanya meneleponmu kembali." Oke, setelah meninggalkan rumah sakit, Ye Feng mengulurkan tangan untuk memanggil taksi, tetapi teleponnya berdering. Mengira itu Li Mengyao yang mendesaknya, ia mengeluarkan teleponnya dan bergumam, "Wanita ini bahkan lebih tidak sabaran daripada aku. Sepertinya dia benar-benar menginginkanku." Ketika Ye Feng melihat bahwa itu bukan pesan teks dari Li Mengyao, melainkan video dari nomor tak dikenal, ia tidak terlalu memikirkannya dan langsung membukanya. Saat video diputar, wajah tenang Ye Feng berangsur-angsur menjadi serius, lalu matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Dalam video tersebut, Lin Wenwen terbaring di tanah berlumuran darah, tampak sangat kesakitan. Di akhir video, wajah Pu Ziqian muncul di layar. "Kau yang mengirim wanita ini kepadaku, kan? Aku tidak tahu apa hubunganmu dengannya, tapi kalau kau ingin menyelamatkannya, kau punya waktu setengah jam untuk sampai ke pabrik elektronik terbengkalai di dekat pasar petani distrik Huadong. Terlambat 1 menit, aku akan memotong jarinya, lebih dari 20 menit, aku akan membunuhnya." Setelah berbicara, Pu Ziqian mengambil palu dan memukulkannya dengan keras ke jari kelingking Lin Wenwen. Tersiksa hingga tak bisa dikenali, Lin Wenwen tak mampu lagi menahan rasa sakit dan membuka mulutnya, menjerit kesakitan. Saat video berakhir, badan Ye Feng bergetar hebat. Urat-urat di dahinya melotot, dan ia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat matahari terbenam di barat, berteriak dengan ekspresi garang, "Pu Ziqian, dasar kutu kupret." 20 menit kemudian, Ye Feng, dengan wajah pucat pasi,
berjalan masuk ke pabrik elektronik terbengkalai itu. Begitu memasuki pabrik, ia melihat seorang pria parubaya duduk di kursi. Tanpa basa-basi, ia langsung ke intinya. Aku di sini. Di mana Lin Wenwen? Menghadapi pertanyaan Ye Feng, Liu Xingxian mengacungkan pedang pendek milik Li Wenwen, lalu menatapnya dengan tenang dan bertanya, "Kau Ye Feng? Lepaskan Lin Wenwen. Kau pikir aku akan membiarkan wanita yang mencoba membunuh tuan mudaku pergi?" Mendengar kata-kata Liu Xingxian, Ye Feng terdiam dan berjalan ke arahnya. Melihat tindakan Ye Feng, Liu Xingxian tersenyum sinis, berdiri, dan melanjutkan berbicara kepada Ye Feng yang mendekat, mencoba merebut wanita tuan mudaku. "Apa kau tidak tahu apakah kau layak? Berhati-hatilah di kehidupanmu selanjutnya." Liu Xingxian mengejeknya lalu mengayunkan pedangnya ke arah Ye Feng. Ia sebelumnya mendengar Pu Ziqian mengatakan bahwa Ye Feng menguasai beberapa seni bela diri, jadi serangan Liu Xingxian utamanya hanyalah sebuah ujian. Namun, melihat Ye Feng bahkan tidak menghindar, ia mendapatkan pemahaman awal tentang kekuatan Ye Feng. Bukan karena Ye Feng tahu bela diri, melainkan karena Pu Ziqian terlalu lemah. Lagi pula, Ye Feng bahkan tidak punya kemampuan untuk bereaksi. Ia kalah dari Lin Wenwen. Sepertinya ia harus mengajari Pu Ziqian beberapa jurus lagi ketika ia punya waktu. Tepat ketika Liu Xingxian mengira Ye Feng benar-benar pemula dan hendak membunuhnya dengan satu pukulan, Ye Feng tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih bilah tajam pendek itu. Melihat ini, Liu Xingxian tertawa. Meraih pisau dengan tangan berarti orang biasa yang tidak tahu apa-apa atau setidaknya seorang ahli bela diri. Namun di matanya, Ye Feng jelas-jelas yang pertama. Jadi Liu Xingxian melirik Ye Feng dengan sedikit ejekan, lalu bersiap untuk menarik kembali pisaunya dan memotong tangannya. Namun yang mengejutkannya, ia tidak bisa menarik kembali pisau itu. Pada saat ini, tangan Ye Feng seperti penjepit besi, mencengkeram bilah tajam itu dengan erat. Liu Xingxian terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menyadari bahwa Ye Feng mungkin tidak sesederhana yang dibayangkannya, dan buru-buru mengangkat tangannya yang lain, mengayunkannya ke arah dada Ye Feng. Tanpa rasa terkejut, tangan Liu Xingxian menghantam dada Ye Feng dengan keras. Bagi orang biasa, serangan telapak tangan ini paling banter hanya akan mematahkan tulang rusuk, dan paling pareh, membunuhnya. Namun, yang mengejutkan Liu Xingxian, napas Ye Feng tidak berubah sama sekali. Ia terus menatapnya dengan mata yang seolah menatap orang mati. Liu Xingxian membeku sesaat, lalu buru-buru mengayunkan telapak tangannya lagi, mengincar dada Ye Feng. Namun, setelah 10 pukulan berturut-turut, Ye Feng masih tidak bereaksi. Seolah-olah 10 pukulannya hanya menggelitiknya. Untuk sesaat, Liu Xingxian berseru tak percaya, "Ini tidak mungkin. Siapa kau?" Menghadapi pertanyaan Liu Xingxian, Ye Feng tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan mencengkeram lehernya. Dalam sekejap, Liu Xingxian tidak bisa bernapas. Ye Feng mengangkatnya dengan satu tangan dan bertanya tanpa ekspresi, "Di mana Lin Wenwen?" Menghadapi pertanyaan Ye Feng, Liu Xingxian, dengan wajah memerah, berkata dengan susah payah, "Jika kau berani membunuhku, sekteku tidak akan membiarkanmu lolos." Melihat Liu Xingxian masih berani mengancamnya, Ye Feng menyipitkan mata dan meremas tangannya dengan kuat. Suara tulang retak mencapai telinga Liu Xingxian. Mata Liu Xingxian melebar, dan pupilnya melebar setelah 3 detik. "Bu!" Ye Feng menghempaskan badan Liu Xingxian ke tanah. Saat itu, Ye Feng tidak merasakan emosi apapun. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zhao Xiao. Begitu panggilan tersambung, ia berkata dengan suara muram, "Carikan Pu Ziqian untukku secepatnya." Melihat Ye Feng menutup telepon setelah berbicara, Zhao Xiao, yang sedang minum, berkata dengan datar, "Ada apa dengan saudara ini sekarang?" Ye Feng menunggu di pabrik elektronik selama 10 menit dan menjawab telepon saat berdering. "Di mana dia?" Saat itu, Pu Ziqian sedang duduk di sofa sambil menelepon. Mendengar panggilan terputus lagi, ia mengumpat dengan marah, "Kutu kupret. Aku benar-benar membuat perempuan jalang itu kehilangan akal sehatnya." Sebenarnya, Pu Ziqian telah kembali ke kota Donglin untuk mencari Li Mengyao. Tujuan utamanya bukanlah menjadikannya simpanan, melainkan untuk membuat keluarga Li menginvestasikan 50 miliar yuan ke dalam keluarganya melalui Li Mengyao. Dengan keyakinan buta, Pu Ziqian berpikir setelah melihatnya, Li Mengyao akan menangis dan berhamburan ke pelukannya memohon ampun. Kemudian, ia bisa menggunakan alasan untuk menguji kesetiaan Li Mengyao agar Li Mengyao mau berinvestasi di keluarganya.
Dengan cara ini, ia tidak hanya bisa mendapatkan uangnya, tetapi juga Li Mengyao. Situasi yang saling menguntungkan. Namun, yang mengejutkan Pu Ziqian, sikap Li Mengyao terhadapnya begitu dingin sehingga taktiknya sebelumnya tidak lagi cocok. Jadi, setelah berpikir sejenak, Pu Ziqian memutuskan untuk pergi ke rumah Li Mengyao untuk mencarinya. Tidurlah dulu dengan wanita ini, baru semuanya akan baik-baik saja. Pu Ziqian mengenakan setelan jas, menyemprotkan parfum, bercermin, lalu membuka pintu dengan percaya diri. Namun, sedetik kemudian ia berhenti. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Menatap pria berwajah pucat di hadapannya, Pu Ziqian berhenti sejenak, lalu menunjuknya dengan kaget dan berkata, "Bukankah kau pergi mencari Liu Xingxian? Bagaimana mungkin kau masih hidup?" Menghadapi keterkejutan Liu Xingxian, Ye Feng menatapnya dan bertanya dengan suara muram. "Di mana Lin Wenwen?" Pu Ziqian menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Liu Xingxian. Tapi Liu Xingxian adalah seorang seniman bela diri sejati, bagaimana mungkin ia mendapat masalah dengan orang tak dikenal seperti Ye Feng? Untuk sesaat, Pu Ziqian tidak tahu apa yang salah dengan Liu Xingxian, jadi ia hanya membanting pintu keamanan, lalu mengeluarkan ponselnya dan dengan cemas mengumpat. "Apa-apaan Liu tua itu?" Namun sedetik kemudian, pintu keamanan tiba-tiba didobrak dengan keras dari luar. Kemudian, Ye Feng, bagaikan utusan dari neraka, masuk. Melihat Ye Feng memancarkan aura pembunuh yang kuat, Pu Ziqian panik sejenak, mundur sambil mengancam. "Kau, beraninya kau menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, ayahku akan membunuh seluruh keluargamu." Menghadapi ancaman Pu Ziqian, Ye Feng tanpa ragu mencekik lehernya. Menariknya mendekat, ia menatap wajah Pu Ziqian yang merah karena sesak napas, dan dengan dingin bertanya. "Aku akan bertanya sekali lagi, di mana Lin Wenwen? Katakan padaku." Pada saat ini, Pu Ziqian akhirnya merasa takut. Ia bisa dengan jelas merasakan bahwa jika ia tidak mengungkapkan keberadaan wanita itu, Ye Feng benar-benar akan berani membunuhnya. Maka Pu Ziqian buru-buru menunjuk ke pintu ruang bawah tanah dan berkata dengan suara serak. "Ruang bawah tanah." Tanpa basa-basi lagi, Ye Feng mencengkeram leher Pu Ziqian dan masuk ke ruang bawah tanah. Ketika Ye Feng melihat Lin Wenwen terbaring tak bergerak di lantai yang dingin, berlumuran darah, ia segera melemparkan Pu Ziqian ke samping dan berlari ke sisi Lin Wenwen. Melihat luha-luhanya, mata Ye Feng berkaca-kaca. Ia mengulurkan tangan gemetar dan memeluknya dengan lembut, menatap wajahnya yang berlumuran darah, dan terisak. "Maafkan aku, Wenwen. Aku bilang aku akan melindungimu seumur hidup, tapi aku mengingkari janjiku. Aku sangat menyesal." Menghadapi permintaan maaf Ye Feng yang memilukan, Lin Wenwen yang tak sadarkan diri perlahan membuka matanya. Ketika melihat Ye Feng, wajahnya berlinang air mata. Ia perlahan mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya dengan lembut, senyum memilukan tersungging di wajahnya. "Senang sekali bertemu denganmu lagi. Jangan bicara dulu, aku akan membawamu pergi dari sini sekarang." Sambil memeluk Lin Wenwen, Ye Feng berbalik dan melihat Pu Ziqian mencengkeram lehernya, terengah-engah. Ia melangkah menghampirinya. Pu Ziqian secara naluriah menatap Ye Feng, menelan ludah, dan berkata, "Aku sudah mengembalikan orang itu padamu, kita impas." Ia mengatakan ini, tetapi itu hanyalah tindakan sementara. Lagi pula, Pu Ziqian yang picik tidak akan membiarkan Ye Feng begitu saja. Begitu Ye Feng pergi, ia akan menelepon ayahnya dan menyuruhnya mengirim ahli bela diri yang lebih kuat untuk membunuh seluruh keluarganya. Menanggapi kata-kata Pu Ziqian, Ye Feng meliriknya lalu tiba-tiba menendang pelipisnya. Setelah ditendang tanpa peringatan, otak Pu Ziqian menjadi kosong sesaat, dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Ye Feng tak mau melepaskannya begitu saja, ia mengangkat kakinya dan menendang kepala Pu Ziqian lagi. 1 tendangan, 2 tendangan, 3 tendangan. Hingga Pu Ziqian benar-benar tak bernyawa. Ye Feng bahkan tak meliriknya sebelum menggendong Lin Wenwen pergi. Setelah meninggalkan villa, ia menatap Lin Wenwen yang terpejam dan menghiburnya. "Wenwen, jangan takut, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang." Namun, Lin Wenwen berkata dengan lemah, "Tidak, aku tidak bisa pergi ke rumah sakit. Tapi kau akan mati kalau tidak pergi ke rumah sakit." "Tidak, aku tidak bisa pergi." Melihat kepala Lin Wenwen terkulai ke samping dan ia pingsan, Ye Feng mengerutkan kening. Ia tahu Lin Wenwen takut pergi ke rumah sakit akan mengungkap identitasnya dan menyebabkan penangkapannya. Tapi ia tidak tahu bagaimana harus memperlakukannya jika ia tidak pergi ke rumah sakit.
Setelah berpikir sejenak, ia tiba-tiba teringat ingatan fotografisnya. Dia akan pulang sekarang, mencari buku kedokteran daring, lalu merawat Lin Wenwen sendiri. Setelah mengidentifikasi targetnya, Ye Feng segera berkata kepada Lin Wenwen yang tak sadarkan diri. "Wenwen, jangan tidur, aku akan mengantarmu pulang sekarang juga." Setelah Ye Feng menggendong Lin Wenwen pergi, seorang gadis manis berok pendek JK muncul di dekatnya. Melihat kepergian Ye Feng, ia kemudian memfokuskan pandangannya ke Villa Puzikian. Ketika gadis itu sampai di ruang bawah tanah, ia langsung melihat jasad Puzikian. Setelah mengitari mayat itu, ia mendecakkan lidah dan berkata, "Cek cek cek, orang ini kejam sekali, tengkoraknya bahkan hancur. Sepertinya aku harus membereskan kekacauannya lagi." Setelah menggendong Lin Wenwen pulang, Ye Feng membaringkannya di tempat tidur lalu mengeluarkan ponselnya untuk melihat buku-buku kedokteran. Setelah membaca 10 buku kedokteran dalam waktu kurang dari 10 menit, Ye Feng semakin memahami situasinya. Setelah menggorok pakaian Lin Wenwen dengan gunting, melihat luha-luha mengerikan di badannya membuat Ye Feng gemetar. "Terlalu banyak, seharusnya aku tidak membiarkannya mati semudah itu. Tapi sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang." Ia dengan lembut menyeka darah dari badan Lin Wenwen dengan handuk basah. Dengan luha yang terbuka sepenuhnya, Ye Feng menahan amarah dan sakit hatinya, dengan hati-hati membersihkannya dengan yodium. Tiba-tiba, pintu terbuka. Mendengar pintu terbuka, tatapan Ye Feng tertuju pada orang yang masuk. Wang Xiangling, saat melihat tatapan membunuh Ye Feng, terkejut. "Kau mau memakanku?" Melihat wajah imut Wang Xiangling, Ye Feng menatapnya sejenak sebelum bertanya. "Apa yang kau lakukan di sini? Kau pikir aku sedang apa di sini?" "Tentu saja, aku di sini untuk membawakanmu obat. Kalau tidak, temanmu tidak akan bisa mengurus dirinya sendiri." Melihat Wang Xiangling meletakkan 2 botol porselen halus di tangannya setelah berbicara, Ye Feng menatapnya dengan bingung. Lagi pula, bisakah obat benar-benar menyembuhkan luha Lin Wenwen? Wang Xiangling menyadari keraguan di mata Ye Feng dan menjelaskan. "Pil dalam botol merah ini bisa menyembuhkan luha dan menghilangkan bekas luha, dan pil dalam botol biru ini bisa memperbaiki tulang yang patah dan menyambung kembali tendon. Temanmu akan kembali bersemangat dan energi dalam 3 hari. Cepat berikan padanya." Mendengar penjelasan Wang Xiangling, Ye Feng bertanya dengan serius. "Apa kau serius?" "Tentu saja, apa kau pikir aku akan begitu malas menggodamu? Cepat berikan padanya." Melihat Wang Xiangling menendang pantatnya sendiri setelah berbicara, Ye Feng merenung sejenak dan memutuskan untuk mempercayainya. Meskipun Wang Xiangling belum sepenuhnya stabil secara mental, dia mengerti konsekuensi dari membuatnya marah. Melihat Ye Feng memberikan pil kepada Lin Wenwen, Wang Xiangling meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata, "Baiklah, aku pergi." Melihatnya berjalan menuju pintu dengan tangan di belakang punggung, Ye Feng berpikir sejenak dan berkata, "Terima kasih." Menanggapi rasa terima kasih Ye Feng, Wang Xiangling berbalik dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Aku sudah banyak membantumu, dan kau hanya berterima kasih padaku. Lalu bagaimana kau ingin aku membalasmu?" Mendengar pertanyaan ini, senyum aneh muncul di bibir Wang Xiangling. "Kalau ada waktu, aku akan menggunakan jurus spesialku untuk menghajarmu habis-habisan." Melihatnya mengangkat tangan kecilnya yang putih setelah berbicara, lalu mengepalkannya, bibir Ye Feng berkedut tanpa sadar. Setelah Wang Xiangling pergi, Ye Feng menatap Lin Wenwen yang tak sadarkan diri dan menghela napas dalam-dalam. "Semuanya sudah berakhir, tidurlah." Ye Feng meninggalkan rumah dan kembali ke Villa Puzikian. Namun, ketika ia tidak menemukan jasad Puzikian di ruang bawah tanah, alisnya berkerut. Ding! Mendengar teleponnya berdering, ia buru-buru mengeluarkannya. "Aku sudah mengurus badan kedua pria itu untukmu, tak perlu berterima kasih." Meski hanya pesan singkat, Ye Feng tahu dari nadanya bahwa itu Wang Xiangling. Sambil menggaruk kepalanya, ia bergumam, "Kenapa wanita ini membantuku? Mungkinkah dia mencoba memerasku agar melakukan sesuatu untuknya?" Memikirkannya, itu bukan hal yang mustahil, tetapi Ye Feng tidak bisa berbuat apa-apa sekarang dan hanya bisa menunggu. Li Mengyao melirik jam dan menyadari sudah pukul 9 malam. Melihat meja yang penuh dengan hidangan yang telah disiapkannya, ia menarik napas dalam-dalam dan menghibur diri. Dia hanya lembur, dia akan datang setelah selesai. Aku akan memanaskan makanan agar dia bisa makan makanan hangat saat sampai di sini. Tepat saat Li Mengyao hendak memanaskan makanan,
bel pintu tiba-tiba berbunyi. Menyadari Ye Feng akhirnya tiba, Li Mengyao meletakkan piringnya dan berkata dengan galak. Orang ini baru saja tiba. Tunggu sampai aku menangkapnya. Li Mengyao membuka pintu, hendak mengeluh, ketika tiba-tiba ia melihat darah di pakaian Ye Feng. Ia segera meraih lengan Ye Feng dan bertanya dengan cemas. Ada apa denganmu? Melihat ekspresi khawatir Li Mengyao, Ye Feng berkata dengan nada meminta maaf. Mengyao, maafkan aku tidak bisa makan malam denganmu malam ini. Aku mungkin harus cuti beberapa hari untuk merawatnya. Ada apa? Temanku mengalami kecelakaan, dan dia membutuhkan perawatanku sekarang. Tapi jangan khawatir, aku tidak terluka. Mendengar Ye Feng tidak terluka, Li Mengyao merasa lega. Menatap matanya yang penuh penyesalan, ia bertanya dengan lembut. Seberapa parah luka temanmu? Apa kau ingin aku menghubungi rumah sakit untukmu? Dia baik-baik saja sekarang, jangan khawatir. Bagus, kalau begitu cepat rawat dia. Melihat betapa perhatiannya Li Mengyao, Ye Feng mengulurkan tangan dan memeluknya erat, berbisik. Maaf, seharusnya aku memberitahumu sebelumnya. Tidak apa-apa, kau tidak bisa tahu semua ini sebelumnya. Cepat rawat dia, dan kembali bekerja setelah dia sembuh. Baiklah, Ye Feng melepaskan Li Mengyao, lalu, di bawah tatapannya, menundukkan kepala dan mencium bibirnya. Setelah menciumnya, Ye Feng tersenyum tipis dan bergegas pergi. Melihat kepergian Ye Feng, Li Mengyao menyentuh bibir lembutnya dan bergumam. Tanpamu, aku tidak tahu apakah aku bisa tidur malam ini. Sejak kembali ke Tiongkok, Li Mengyao menderita insomnia, sampai Ye Feng datang ke rumahnya dan memijatnya. Setelah itu ia akhirnya tidur nyenyak untuk sementara waktu. Li Mengyao siap untuk bermesraan dengan Ye Feng dan kemudian tidur nyenyak dalam pelukannya. Tetapi sekarang setelah ini terjadi, rencananya hancur. Ketika Ye Feng bergegas pulang, ia melihat Lin Wenwen masih tertidur. Ia memindahkan bangku kecil untuk duduk di samping tempat tidur, meraih tangannya, dan berbisik. Tidurlah, aku akan tetap di sisimu. Malam berlalu tanpa basa-basi. Pagi, Lin Wenwen, yang tak sadarkan diri semalaman, perlahan membuka matanya. Awalnya ia melihat sekeliling dengan agak mengantuk, lalu memfokuskan pandangannya pada Ye Feng yang sedang tidur di samping tempat tidur. Menatap wajahnya sejenak, ia perlahan teringat apa yang terjadi kemarin. Setelah disiksa oleh Pu Ziqian selama sehari, ia dijebloskan ke ruang bawah tanah, dan ia tak dapat mengingat apapun setelah itu. Namun kini ia berada di rumah Ye Feng, dan Ye Feng sedang tidur di samping tempat tidur. Ia tahu tanpa bertanya bahwa Ye Feng telah menyelamatkannya. Mengira Ye Feng telah menyelamatkannya lagi, Lin Wenwen sangat tersentuh. Semua orang di dunia tak peduli padanya, hanya pria ini yang peduli. Ye Feng, yang masih setengah tertidur, mengerutkan kening dan bergumam setelah mendengar seseorang berbicara. Kucing siapa yang mengeong? Ia hendak kembali tidur ketika mendengar seseorang memanggil namanya lagi. Setelah berpikir sejenak, ia tiba-tiba duduk tegak. Melihat Lin Wenwen menatapnya, ia segera berdiri dan bertanya dengan khawatir. Kau sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Apa kau kesakitan? Menanggapi pertanyaan Ye Feng, Lin Wenwen mencoba menggerakkan badannya, meskipun sedikit sakit, ternyata tidak sesakit yang dibayangkannya. Ia menggelengkan kepalanya pelan, menatapnya lemah, dan berkata, Aku baik-baik saja, bagus, terima kasih. Dihadapkan dengan rasa terima kasih tulus Lin Wenwen, Ye Feng menyentuh wajahnya dan berkata dengan pedih. Aku ingin minta maaf karena aku tidak melindungimu dengan baik, dan kau terluka. Ini bukan salahmu, jangan minta maaf. Ye Feng menghela napas, tidak bertanya mengapa ia ada di kediaman Pu Ziqian. Lagi pula, ia baru saja menyinggung Pu Ziqian, dan Lin Wenwen telah dipergokinya, jadi pasti salahnya ia sampai terlibat. Karena itu, Ye Feng merasa sangat bersalah terhadap Lin Wenwen. Keduanya terdiam beberapa saat, dan Lin Wenwen berpikir sejenak sebelum berkata dengan agak canggung. Aku harus ke toilet. Aku akan membantumu. Ye Feng buru-buru mengangkat selimut dari Lin Wenwen, tetapi sedetik kemudian ia membeku. Ia begitu fokus membantunya sehingga lupa memotong pakaiannya saat mengobati lukanya tadi malam. Lin Wenwen juga melihat bahwa ia tidak mengenakan pakaian apapun, tak diragukan lagi, Ye Feng lah yang melepasnya. Lin Wenwen tahu Ye Feng melepas pakaiannya untuk mengobati lukanya, tetapi melihat dirinya seperti ini tetap membuatnya tersipu.
Menunduk melihat luha-luhanya, ia berkata dengan canggung. Bisakah kau carikan aku pakaian? Mendengar suara Lin Wenwen yang malu-malu, Ye Feng akhirnya menyadari apa yang terjadi dan buru-buru berlari ke lemari untuk mengambil pakaian. Ia menyerahkannya kepada Lin Wenwen dan menoleh ke samping, berkata, "Kau boleh pakai punyaku untuk saat ini." Lin Wenwen tidak pilih-pilih, ia hanya membutuhkan pakaian untuk menutupi badannya. Namun, luhanya terlalu pareh, sehingga ia bahkan tidak bisa mengangkat lengannya. Setelah mencoba 2 kali tanpa hasil, ia menatap Ye Feng yang sopan dengan wajah memerah dan bertanya, "Aku tidak bisa menggerakkan lenganku, bisakah kau membantuku memakainya?" Mendengar kata-kata Lin Wenwen, Ye Feng teringat bahwa Lin Wenwen sedang terluka. Saat itu, ia tak bisa lagi mengkhawatirkan hal lain dan segera mengambil pakaiannya untuk membantu Lin Wenwen berpakaian. Mendandani pasien, terutama kekasih masa kecilnya, sungguh melelahkan. Ye Feng hanya butuh 5 menit untuk membantu Lin Wenwen berpakaian, dan ia sudah bermandikan keringat. Sambil menyeka keringat di dahinya, Ye Feng berkata kepada Lin Wenwen, "Aku akan membantumu ke toilet sekarang." Melihat Lin Wenwen kesulitan menggerakkan kakinya setelah selesai berbicara, Ye Feng langsung menggendongnya dengan gendongan putri, tersenyum menatap mata cerahnya, dan berkata, "Aku akan menggendongmu ke kamar mandi." Melihat Ye Feng yang lembut dan penuh perhatian, Lin Wenwen tersenyum dan mengangguk. Keduanya tiba di kamar mandi, tetapi masalah lain muncul. Lin Wenwen terlalu lemah untuk duduk, dan Ye Feng takut dia akan jatuh lagi. Menatap toilet sejenak, ia tiba-tiba bertanya kepada Lin Wenwen dalam pelukannya. "Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil dan pergelangan kakimu terkilir dan tidak bisa pergi ke toilet, bagaimana aku membantumu?" Menghadapi pertanyaan Ye Feng, Lin Wenwen mengedipkan mata polosnya, lalu tiba-tiba menyadari apa yang akan dia lakukan, dan buru-buru tersipu, berkata, Tidak, aduh, di saat seperti ini, jangan terlalu formal. Tidak, dengar, set. Lin Wenwen berbaring di tempat tidur, wajahnya memerah, menatap Ye Feng yang duduk di tepi tempat tidur mengupas apel. Mengingat kejadian di kamar mandi, wajahnya semakin memerah. Dibandingkan dengan Lin Wenwen, Ye Feng jauh lebih santai. Ia meletakkan apel yang sudah dikupas di dekat mulut Ye Feng dan berkata sambil tersenyum. "Makanlah sepotong apel dulu, aku akan membuatkanmu sarapan." Melihat Ye Feng memasukkan apel ke mulutnya dan meninggalkan kamar tidur, senyum hangat muncul di wajah Lin Wenwen. Ia bergumam, "Untungnya, aku masih punya kamu." Setelah menyuapi Lin Wenwen semangkuk bubur millet, Ye Feng menyeka mulutnya dengan tisu dan berkata lembut, "Tetaplah di sini bersamaku sampai kamu sembuh, dengan begitu aku bisa merawatmu." Lin Wenwen jelas ingin tetap bersama Ye Feng, lagi pula, dalam kondisinya saat ini, ia hampir tidak bisa duduk, apalagi mengurus dirinya sendiri. Namun, tinggal di sini akan merepotkan Ye Feng, jadi Lin Wenwen bertanya dengan ragu, "Apakah itu tidak akan mengganggu pekerjaanmu? Aku sudah cuti, aku akan kembali bekerja ketika kamu sudah lebih baik." Mendengar Ye Feng mengatakan ini, Lin Wenwen merasakan kehangatan di dalam hatinya dan bertanya dengan makna tersembunyi. "Bagaimana jika aku tidak pernah sembuh? Kalau begitu aku akan menjagamu seumur hidupku." "Benarkah?" Menghadapi pertanyaan Lin Wenwen, Ye Feng, di bawah tatapannya, menggenggam tangannya dan berkata dengan tulus, "Tentu saja, Ye Feng." Tepat ketika keduanya sedang jatuh cinta, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ketukan itu mengejutkan Lin Wenwen, yang sedang menatap pintu dengan lembut. Melihat Ye Feng memegang tangannya, ia segera menariknya kembali dan berkata dengan agak canggung, "Pergi dan lihat apa yang terjadi." Ye Feng juga menyadari suasananya agak canggung, dan segera berdiri, berkata, "Kau tetap di sini, jangan keluar apapun yang kau dengar. Ia telah membunuh Liu Xingxian dan Pu Ziqian tadi malam, keluarga mereka mungkin sedang membalas dendam." Lin Wenwen tahu ia hanyalah beban sekarang, dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah tidak menimbulkan masalah bagi Ye Feng, jadi ia mengangguk patuh. Ye Feng meninggalkan kamar tidur dan menuju pintu, mendorongnya sedikit hingga terbuka. Ketika wajah pucat muncul di ambang pintu, Ye Feng segera mendorong pintu hingga terbuka. "Yuyi, apa yang membawamu ke sini?" Menghadapi pertanyaan Ye Feng, Yuyi menarik napas beberapa kali, menyeka keringat di dahinya, dan berkata, "Kak, aku tidak bisa menghubungimu lewat telepon. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu, jadi aku meminta izin kepada dokter untuk datang dan menemuimu."
Ponselku pasti mati, aku lupa mengisi dayanya. Masuklah. Saat Yuyi memasuki kamar tidur, berniat bertanya tentang Lin Wenwen, ia tiba-tiba melihat Lin Wenwen terbaring di tempat tidur Ye Feng. Seketika, pikiran Yuyi melayang. Pantas saja ia tak bisa menghubungi mereka lewat telepon, mereka diam-diam sedang berkencan di rumah. Bukankah kedatangannya ke sini akan mengganggu mereka? Yuyi yang sangat bijaksana tidak memilih untuk menjadi orang ketiga. Sebaliknya, ia tersenyum pada Lin Wenwen sambil berjalan keluar, berkata, "Oh, jadi Kak Wenwen ada di rumah kakakku. Kalian berdua lanjutkan saja, aku pergi sekarang." Melihat gadis itu hendak kabur setelah berbicara, Ye Feng meraih tangannya dan berkata tanpa daya, "Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku mengerti. Kau tidak mengerti apa-apa. Kak Wenwenmu terluka dan sedang memulihkan diri di sini." Mendengar Lin Wenwen terluka, Yuyi memperhatikan banyak luka di wajahnya. Ia segera berjalan ke samping tempat tidur dan bertanya dengan khawatir, "Saudari Wenwen, apa yang terjadi padamu?" Menghadapi kekhawatiran Yuyi, Lin Wenwen tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia sedang mencoba menyelesaikan masalah Ye Feng, tetapi malah dipenjara dan dianiaya olehnya, bukan? Ye Feng juga melihat rasa malunya, jadi ia menyela. Saudari Wenwen mengalami kecelakaan mobil, tapi tidak terlalu serius. Ia akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Baguslah. Melihat Yuyi mempercayai alasan ini, Lin Wenwen menatap Ye Feng dengan penuh rasa terima kasih. Ye Feng tersenyum tipis dan berkata, "Kalian berdua ngobrol dulu, aku akan keluar untuk membeli bahan makanan." Ngomong-ngomong, Yuyi, kalau ada yang mengetuk pintu, jangan dibuka, segera panggil aku. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, Yuyi dengan patuh mengangguk menanggapi instruksi Ye Feng. Ye Feng tidak langsung pergi membeli bahan makanan setelah meninggalkan rumah, melainkan buru-buru pergi ke rumah Li Mengyao. Hari masih pagi, mungkin ia belum pergi bekerja. Ketika Li Mengyao membuka pintu dan melihat Ye Feng berdiri di sana, ia segera mengulurkan tangan dan memeluknya erat. Ye Feng mengelus punggung indahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kau begitu merindukanku setelah semalam." Menghadapi godaan Ye Feng, Li Mengyao segera mendorongnya dan berkata dengan nada tidak tulus, "Jangan menyanjung diri sendiri, aku tidak merindukanmu. Tapi aku merindukanmu." Mendengar pengakuan tulus Ye Feng, Li Mengyao perlahan menatap mata Ye Feng yang penuh kerinduan. Ye Feng dengan lembut mengelus wajah mulusnya dan berkata dengan lembut, "Baiklah, aku harus kembali untuk menjaga temanku. Aku akan mengunjungimu kapanpun aku punya waktu." "Baiklah, aku tahu, aku pergi." Melihat Ye Feng berbalik dan pergi, Li Mengyao bergumam, "Aku akan benar-benar merindukanmu." Ye Feng tanpa sadar telah menjadi bagian dari hidupnya, dan ia perlahan-lahan terbiasa dengan kehadirannya. Kini, hidupnya tiba-tiba berubah, yang membuat Li Mengyao sedikit gelisah. Namun, Li Mengyao tahu bahwa situasi ini hanya sementara. Setelah sahabatnya pulih, Ye Feng akan kembali ke sisinya dan mendampinginya setiap saat. Membayangkan betapa penuh kasih sayang Ye Mengyao kepada Ye Feng di masa depan, Li Mengyao tersenyum bahagia. Ye Feng memasak hidangan yang sangat banyak untuk makan siang, dan setelah Yuyi kenyang, ia membawanya kembali ke rumah sakit. Lagi pula, penyebab penyakit gadis ini bahkan belum ditemukan, jadi yang terbaik baginya adalah tetap patuh di rumah sakit. Lin Wenwen terbaring di tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya. Ketika Ye Feng kembali, ia bertanya dengan ragu, "Apa yang Pu Ziqian lakukan padamu?" Ye Feng tidak berbasa-basi dan langsung mengakuinya. "Dia memperlakukanmu seperti itu, aku sama sekali tidak akan membiarkannya hidup lebih lama lagi." Mendengar bahwa ia telah membunuh Pu Ziqian, Lin Wenwen tidak terlalu terkejut. Ia telah menyaksikan betapa cakapnya Ye Feng, membunuh seseorang seharusnya bukan hal yang aneh baginya. Bagaimana dengan akibatnya? Temanku yang menangani akibatnya. Apakah temanmu bisa diandalkan? Seharusnya begitu. Melihat keraguan Ye Feng, Lin Wenwen berkata dengan muram, "Pu Ziqian adalah orang yang berstatus tinggi, keluarganya adalah raksasa di industri farmasi. Jika akibatnya tidak ditangani dengan benar, itu bisa menyebabkan masalah serius." Saat itu, Ye Feng, melihat kondisi Lin Wenwen yang terluka, hanya fokus membunuh Pu Ziqian untuk membalaskan dendamnya dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Namun, Wang Xiangling mungkin tidak sesederhana kelihatannya.
Karena dia bersedia membantuku membuang jasad Pu Ziqian, itu berarti ini jelas bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini, jadi seharusnya tidak ada masalah. Maka Ye Feng tersenyum dan menatapnya, lalu berkata, "Jangan khawatir, temanku sangat profesional, dia pasti tidak akan meninggalkan jejak." Melihat kepercayaan diri Ye Feng, Lin Wenwen memilih untuk mempercayainya. Lagi pula, teman masa kecilnya itu mungkin menyembunyikan rahasia besar. Di bawah perawatan Ye Feng yang cermat, Lin Wenwen pulih hampir sepenuhnya hanya dalam 3 hari. Lin Wenwen mencoba mengayunkan tinjunya dan mendapati bahwa kekuatan dan kecepatannya hampir sama seperti saat puncaknya. Melihat tinjunya yang kecil dan putih, ia bergumam. Penyembuhannya sangat cepat, bahkan tanpa bekas luka. Saat itu, Ye Feng masuk. Lin Wenwen menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Apakah kau memberiku obat saat aku terluka?" "Obat, benar. Aku ingat sekarang, temanku memberiku 2 pil, katanya bisa menyembuhkan lukamu. Aku melihatmu terluka parah, jadi aku harus mencobanya." Mendengar bahwa ia memang telah minum obat, Lin Wenwen tersenyum dan berkata, "Temanmu benar-benar hebat, berhasil mendapatkan pil sehebat ini." Ya, dia cukup cakap. Kejadian ini membuat Ye Feng mengubah kesannya sebelumnya tentang Wang Xiangling. Ia dulu mengira Wang Xiangling hanyalah seorang gadis cantik, tetapi mentalnya labil dan agak jorok. Namun, Lin Wenwen secara proaktif membawakannya pil setelah Wang Xiangling terluka dan bahkan membantunya membuang mayat Pu Ziqian. Ini menunjukkan bahwa wanita ini tidak sederhana. Sepertinya ia harus mempelajarinya lebih saksama ketika ia punya waktu. Tanpa memikirkan Wang Xiangling lagi, Ye Feng berjalan ke sisi Lin Wenwen dan, tanpa sepatah kata pun, menggendongnya dengan gendongan putri. Lin Wenwen secara naluriah melingkarkan lengannya di leher Ye Feng, bertanya dengan bingung. "Kau mau membawaku kemana?" "Ke toilet." "Aduh, aku bisa ke toilet sendiri sekarang, cepat turunkan aku." "Aku tidak percaya padamu, kecuali kau menunjukkannya padaku." Lin Wenwen membenamkan wajahnya di dada Ye Feng dan berkata dengan malu-malu. "Kau pernah melihatnya, kan?" "Ya, entah 20 tahun yang lalu atau 20 tahun kemudian, Ye Feng pernah melihatnya. Tapi melihatnya lagi hari ini, 20 tahun kemudian, rasanya benar-benar berbeda dari 20 tahun yang lalu." Pada akhirnya, Ye Feng menurunkan Lin Wenwen, lagi pula, dia hanya menggodanya. Lin Wenwen menatapnya dengan tatapan menggoda lalu pergi ke kamar mandi. Melihat pintu tertutup, Ye Feng menghela napas pelan. Sekarang Lin Wenwen pada dasarnya sudah pulih, dia seharusnya segera pergi. 3 hari ini, meskipun tanpa kejadian, adalah 3 hari terbahagia yang Ye Feng alami dalam 20 tahun terakhir. Tapi kita harus menantikannya, dan lagi pula, Li Mengyao sedang menunggunya kembali. Setelah menenangkan diri, Ye Feng menyingsingkan lengan bajunya dan mulai memasak. Karena ia punya firasat bahwa ini mungkin malam terakhir Lin Wenwen menginap bersamanya, Ye Feng menyiapkan makan malam yang sangat mewah dan bahkan membeli 2 botol anggur. Menyaksikan makan malam yang mewah, Lin Wenwen mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum. "Kau sudah bekerja keras 3 hari ini, izinkan aku bersulang untukmu." Melihat Lin Wenwen bersulang dan meneguk minumannya sekaligus, Ye Feng segera berkata, "Lukamu baru saja sembuh, minumlah pelan-pelan." "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku akan pergi setelah makan malam." Mendengar Lin Wenwen akan segera pergi membuat Ye Feng tiba-tiba merasa sedih. Ia sungguh tidak ingin Lin Wenwen pergi. Melihat Ye Feng menundukkan kepalanya dalam diam, Lin Wenwen menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Jangan begitu, aku akan datang menemuimu saat aku punya waktu." Ye Feng tidak ingin Lin Wenwen mengunjunginya sesekali, melainkan ingin Lin Wenwen tetap di sisinya selamanya. Namun, Lin Wenwen memiliki kehidupannya sendiri. Jadi Ye Feng menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan berkata sambil tersenyum. "Oke, ayo, kita minum." "Baiklah, bersulang." Setelah makan malam, Ye Feng dan Lin Wenwen meninggalkan rumah berdampingan. Melihat Lin Wenwen berhenti untuk berpamitan, Ye Feng buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, aku sedang tidak ada urusan, biar kuantar saja." "Oke, ayo pergi." Ye Feng ingin mengatakan sesuatu di sepanjang jalan, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tanpa sadar, keduanya tiba di sebuah taman. Melihat anak-anak bermain sepatu roda, Lin Wenwen berkata sambil mengenang. "Aku ingat waktu kecil dulu, karena aku berprestasi di sekolah.
kepala panti asuhan memberiku sepasang sepatu roda, tetapi anak-anak lain merebutnya. Ketika kau mendengarnya, kau langsung mencarinya tanpa berkata apa-apa. Akhirnya, kau mendapatkan sepatu rodanya kembali, tetapi kepalamu patah. Jangan bilang-bilang, 10 orang memukuliku, dan aku menjatuhkan 7 di antaranya. Jika kepala panti tidak datang dan menghentikanku, aku pasti sudah menghajar 3 sisanya sampai babak belur. Lin Wenwen tahu bahwa Ye Feng tidak sedang menyombongkan diri, ia memang punya kekuatan. Meskipun Ye Feng sangat kurus saat kecil, ia memiliki keganasan yang tak tertandingi usianya, dan ia benar-benar tak tertandingi di panti asuhan. Mengenang kenangan masa kecil mereka, Lin Wenwen berhenti dan menatap Ye Feng dengan lembut, lalu berkata, "Jika kau tak melindungiku sejak kecil, aku tak akan mampu bertahan, jadi..." Baiklah, itu yang seharusnya kulakukan, tak perlu terima kasih. Baiklah, kalau begitu kau bisa menurunkanku di sini, aku pergi. Melihat Ye Feng melambaikan tangan dan pergi, Ye Feng membuka mulut, tetapi akhirnya tak berkata apa-apa. Melihat sosok ramping Ye Feng menghilang, Ye Feng bergumam, "Entah kapan kita akan bertemu lagi, Sambil mendesah pelan, Ye Feng bersiap mencari penghiburan dari Li Mengyao, tetapi tiba-tiba menyadari seseorang sedang menatapnya dari bukit buatan. Karena jarak, ia tak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. "Kenapa kau menatapku? Apa karena aku terlalu tampan?" Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk sejenak mengagumi diri sendiri, lalu berhenti memperhatikan dan bersiap untuk pergi. Namun, dari sudut matanya, ia tiba-tiba melihat cahaya terang memancar dari bukit buatan. Targetnya adalah Lin Wenwen. Tiba-tiba menyadari orang di bukit buatan itu akan membunuh Lin Wenwen, Ye Feng tak sempat berpikir dan langsung berlari ke arahnya. Lin Wenwen mendengar seseorang berlari ke arahnya dan tiba-tiba berbalik. Ketika melihat Ye Feng berlari ke arahnya, senyum tersungging di bibirnya. "Ia sungguh tak rela berpisah denganku. Siapa yang tak suka pria setegar itu?" Tepat saat Lin Wenwen hendak berbicara sambil tersenyum, Ye Feng masih menatap benda yang melesat ke arah mereka. Ketika ia menyadari itu adalah anak panah, sudah terlambat untuk mendorong Lin Wenwen. Ia hanya bisa membuka lengannya dan memeluknya erat-erat, membelakangi anak panah itu. Menghadapi pelukan erat Ye Feng, Lin Wenwen balas memeluknya dan berkata sambil tersenyum, "Apa kau benar-benar segan berpisah denganku?" Mata Ye Feng terbelalak kaget mendengar pertanyaan Lin Wenwen. Dia buru-buru melepaskannya, mengusap punggungnya sambil mengumpat, "Aku tidak akan melepaskanmu. Ada yang menyergapmu." Mendengar ada yang menyergapnya, Lin Wenwen sedikit terkejut dan secara naluriah melihat ke arah bukit buatan. Ketika melihat seseorang berdiri di atas bukit mengawasinya, wajahnya langsung muram. "Kau benar-benar pikir aku mudah diganggu?" ya, kata Ye Feng buru-buru saat Lin Wenwen berjalan menuju bukit buatan setelah berkata, "Jangan pergi. Cepat cabut anak panah itu dari punggungku, aku tidak bisa menjangkaunya." Oh. Setelah Lin Wenwen menarik anak panah itu dari punggung Ye Feng, ia melihat cairan tak dikenal menempel di sana, yang membuatnya segera berkata, "Anak panah ini beracun." Mendengar anak panah itu beracun, Ye Feng, yang sedang menggosok punggungnya, tertegun. Ia buru-buru melihat anak panah di tangannya dan bertanya dengan cemas, "Racun apa? Apakah mematikan? Pernahkah kau mendengar tentang anak panah beracun yang tidak mematikan?" Mendengar Lin Wenwen mengatakan ini, Ye Feng segera mengalihkan pandangannya ke orang di bukit buatan itu, menggertakkan gigi dan mengumpat, "Kutu kupret, berani melakukan kekerasan di siang bolong, akan kukulitimu hidup-hidup." Melihat Ye Feng mengumpat dan berlari menuju bukit buatan, Lin Wenwen buru-buru mengikutinya. Keduanya tiba di puncak bukit buatan satu demi satu, dan benar saja, mereka melihat seorang pria berdiri di sana. Melihat orang ini belum pergi setelah serangan mendadak itu, Ye Feng menyingsingkan lengan bajunya dan mengumpat, "Jadi kau yang melempar anak panah beracun itu, ya? Ambilkan penawarnya sekarang juga, atau kuhajar kau sampai mati." Menghadapi ancaman Ye Feng, pria itu tidak mendengarkannya, melainkan bertanya dengan tenang sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. "Di mana adik juniorku?" "Adik junior?" Ye Feng berpikir sejenak, dan bayangan Liu Xingxian muncul di benaknya. Menebak bahwa pria di depannya sedang mencari Liu Xingxian, Ye Feng menggelengkan kepala dan mengumpat, "Siapa yang tahu adik juniormu? Serahkan penawarnya sekarang." Melihat Ye Feng berpura-pura gila, pria itu mensibir, "Masih keras kepala, sepertinya aku harus membuka paksa mulutmu. Cambuk 5 serangan petir."
Begitu pria itu selesai berbicara, sebuah cambuk hitam legam tiba-tiba muncul di tangannya, dan ia pun mencambuk Ye Feng. Ye Feng belum pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya, dan ia tak sempat menghindar, terkena cambuk itu. Menunduk, ia melihat pakaiannya telah robek-robek, yang membuatnya mendongak dan mengumpat pria yang memegang cambuk itu. Bosku menghabiskan beberapa ribu dolar untuk pakaian ini. Kalau kau tidak membayarku hari ini, aku belum selesai denganmu. Ye Feng mengumpat dengan marah, lalu bersiap untuk menyerbu dan menghajarnya habis-habisan. Namun, begitu Ye Feng mengangkat kakinya langsung lemas seperti mie. Buk, Ye Feng jatuh ke tanah, menatap kosong ke arah kakinya yang lemas. Kenapa aku tidak bisa merasakan kakiku, serunya. Itu karena racunnya akan menyerang sistem sarafmu terlebih dahulu, lalu sistem kekebalan badanmu, dan akhirnya kau akan mati karena kegagalan banyak organ. Mendengar penjelasan pria itu, Ye Feng menatap tajam ke wajah mengejek pria itu dan berkata dengan dingin. Sudah kubilang, aku tidak kenal adik juniormu. Kau salah orang. Sepertinya kau benar-benar tidak akan menyerah sampai benar-benar terpojok. Kalau begitu, biarkan aku merasakan cambuk 5 serangan petirku lagi. Melihat pria itu mengangkat cambuk untuk mencambuknya, Ye Feng menyipitkan matanya. Meskipun ia sangat ingin bergegas dan menghajar orang ini, racun itu membuatnya lemas total. Ia bahkan tidak bisa berdiri, apalagi melawan. Jadi, menghadapi cambuk pria itu, Ye Feng hanya bisa menggertakkan gigi dan menahannya. Tapi Lin Wenwen, yang berdiri di dekatnya, tidak akan hanya berdiam diri dan melihat Ye Feng dipukuli. Ia dengan cepat menerjang pria itu, melompat tinggi ke udara ketika jaraknya hanya 5 meter, lalu mengarahkan tinjunya ke pelipisnya. Lin Wenwen adalah seorang pembunuh, serangannya dirancang untuk membunuh, jadi tidak ada gerakan yang aneh. Namun, karena pria itu adalah senior Liu Xingxian, kekuatannya tentu saja tidak kalah. Menghadapi serangan mendadak Lin Wenwen, ia dengan tenang menyesuaikan arah cambuknya, dan cambuk yang seharusnya mendarat di Ye Feng justru mencambuk lengan Lin Wenwen dengan keras. Dalam sekejap, lengan Lin Wenwen robek oleh cambuk itu. Namun, Lin Wenwen hanya sedikit mengernyit, lalu mengabaikan lukanya dan terus menyerang pria itu. Ia tahu betul bahwa kekuatannya lebih rendah daripada pria ini, dan untuk mengalahkannya, ia harus mengandalkan serangan kejutan. Namun pria itu tidak memberi Lin Wenwen kesempatan untuk mendekat. Ia segera mundur 2 langkah, lalu mengayunkan cambuk panjangnya sekali lagi. Krak, dengan setiap ayunan cambuknya, luha sayatan mengerikan muncul di badan Lin Wenwen yang rapuh. Meskipun terluha berkali-kali, Lin Wenwen menggertakkan giginya dan menerjang pria itu. Melihat Lin Wenwen yang nekat, Ye Feng buru-buru berteriak. Wenwen, kau bukan tandingannya. Jangan khawatirkan aku, lari. Namun, Lin Wenwen tidak pergi, dan ia juga tidak bisa. Ye Feng telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya saat ia dalam bahaya sebelumnya, bagaimana mungkin ia meninggalkannya sekarang saat ia dalam bahaya. Bahkan jika nyawanya terancam, ia akan melindunginya. Namun, tekad saja tidak dapat menjembatani kesenjangan kekuatan mereka. Dengan cambukan berat yang mengenai bahunya yang kurus, Lin Wenwen tak mampu lagi bertahan, badannya bergerak saat ia jatuh ke tanah. Setelah terengah-engah di tanah, ia berusaha keras untuk menoleh ke arah Ye Feng dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Ye Feng, aku tidak bisa membantumu kali ini. Melihat Lin Wenwen masih berpikir untuk melindunginya bahkan dalam situasi ini, mata Ye Feng memerah, dan ia tersedak. Ini bukan salahmu, ini salahku karena tidak melindungimu, ini semua salahku. Setelah mengatakan itu, Ye Feng mengulurkan tangan dan merangkak ke arahnya, mencengkeram tanah. Saat ini, yang ia inginkan hanyalah memeluk wanita ini erat-erat. Melihat betapa dekatnya mereka berdua, pria itu dengan lembut menjentikkan cambuk, melilitkannya di leher Lin Wenwen, dan bertanya kepada Ye Feng, yang sedang merangkak ke arahnya dengan putus asa. Aku akan bertanya sekali lagi, di mana adik juniorku? Sudah kubilang aku tidak kenal adik juniormu, kenapa kau masih bertanya padaku? Masih tidak mau memberitahuku? Iya. Kalau begitu aku hanya bisa membiarkan wanita kesayanganmu mati di depanmu. Setelah mengatakan itu, pria itu mengeratkan cengkeramannya pada cambuk, dan Lin Wenwen langsung tak bisa bernapas. Meski tahu bahwa ia akan mati, Lin Wenwen tetap tidak memohon belas kasihan, hanya menatap Ye Feng dengan enggan. Ia tak pernah membayangkan akhir hidupnya dan Ye Feng akan seperti ini. Namun,
Meskipun akhir yang menyedihkan itu, Lin Wenwen tidak mengeluh. Mah Tei demi pria yang telah melindunginya sejak kecil terasa sepadan. Jika memungkinkan, mari kita lanjutkan cinta kita di kehidupan selanjutnya. Lin Wenwen perlahan-lahan kehilangan kesadaran, dan ia perlahan menutup matanya. Ketika Ye Feng melihat Lin Wenwen hampir pingsan, air mata mengaburkan pandangannya. Saat itu, ia seperti melihat gadis kecil yang membiarkan dirinya diganggu tanpa melawan. Ketika Ye Feng muda pertama kali melihat Lin Wenwen di panti asuhan, ia tertarik dengan penampilannya yang menyedihkan. Seolah-olah Lin Wenwen memiliki sihir yang tak terbatas, membuat Ye Feng tidak bisa tidak memperhatikannya setiap saat. Saat itu, Ye Feng tidak tahu apa-apa tentang cinta, ia hanya tahu bahwa ia harus melindungi gadis ini dan tidak membiarkannya disakiti oleh siapapun. Jadi ketika Lin Wenwen diganggu, ia tidak ragu untuk bergegas dan melawan pria besar yang jauh lebih kuat darinya. Dan sejak saat itulah Lin Wenwen benar-benar memasuki hidupnya. Mengingat kembali malam hujan itu, Lin Wenwen meringkuk di tempat tidurnya dan bertanya apakah ia bisa melindunginya selama sisa hidupnya. Saat itu, Ye Feng menjawab tanpa ragu, ya, karena ia tahu itu adalah misinya. Setelah mendengar janji Ye Feng, Lin Wenwen tersenyum untuk pertama kalinya. Mengingat senyum pertama Lin Wenwen padanya, pandangan Ye Feng perlahan menjadi jelas. Ketika wajah Lin Wenwen yang memerah muncul kembali di hadapan Ye Feng, luapan amarah, rasa bersalah, dan sakit hati melandanya, menyebabkan badannya bergetar hebat. Selama aku hidup, aku, Ye Feng, tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Dengan raungan, Ye Feng secara ajaib berdiri. Pria itu, yang juga menyadari kesembuhan Ye Feng, berseru kaget. Mustahil, kau telah diracuni olehku, kau tidak bisa berdiri. Ye Feng tidak menjawab, melainkan melangkah berat ke arahnya. Saat ini, Ye Feng hanya punya satu pikiran di benaknya, mengirim pria yang menyakiti Lin Wenwen ini ke neraka. Melihat Ye Feng tak hanya berdiri, tetapi juga berjalan, pria itu sejenak bertanya-tanya apakah panah beracunnya sudah habis. Sekalipun sudah habis, pria itu tidak terlalu panik. Tahu Ye Feng akan segera bernasib sama seperti Lin Wenwen. Jadi, dengan jentikan pergelangan tangannya, ia melepaskan leher Lin Wenwen dan mencambuk Ye Feng. Ye Feng bisa saja menghindari cambukan yang merobek kulitnya, tetapi ia tidak melakukannya. Karena ketidakmampuannya sendiri, Lin Wenwen telah terluka, jadi ia ingin merasakan sendiri rasa sakit cambuk itu, mengingatnya selamanya, dan mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak membiarkan Lin Wenwen menderita lagi. Krak, 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 pria itu mencambuk lebih dari 10 kali, tetapi Ye Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan, sebaliknya, ia semakin mendekat. Melihat kilatan pembunuh di matanya, pria itu akhirnya menyadari bahwa ia tidak sesederhana kelihatannya. Ia cepat mundur 2 langkah lalu mengayunkan cambuknya lagi. Saat cambuk di tangannya berputar liar seperti baling-baling helikopter, ia mensibir Ye Feng, yang masih mendekat selangkah demi selangkah, dan berkata, "Kuakui kau memang punya keahlian, tapi kau hanyalah orang biadab. Sekarang akan kutunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya." Cambuk petir primordial. Dengan cambuk yang berputar liar itu mencambuk kepala Ye Feng, suara cambuk yang memekakkan telinga mengiris udara mencapai telinga mereka. Cambuk ini dilancarkan dengan sekuat tenaga. Ia yakin satu cambukan ini akan cukup untuk menghancurkan kepala Ye Feng. Menghadapi cambuk yang dipenuhi niat membunuh tak terbatas ini, Ye Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Pria itu masih menunggu kepala Ye Feng hancur, tetapi ia tak pernah menyangka Ye Feng benar-benar akan meraih cambuk itu. Untuk sesaat, pria itu benar-benar tercengang. Mustahil, ini mustahil. Melihat hati dao pria itu hancur, Ye Feng menarik cambuk itu, menyebabkan pria itu tersandung, dan cambuk itu pun direnggut dari tangannya. Melihat Ye Feng mencengkeram cambuk dan menatapnya tajam, pria itu menelan ludah dan cepat-cepat berkata, "Jangan pikir kau bisa hanya karena kau bisa meraih cambukku." Krak, sebelum pria itu sempat menyelesaikan ancamannya, Ye Feng mencambuknya. Cambuk itu mengenai lengan pria itu, membuatnya terpental. Pria itu terkejut melihat lengannya yang terpenggal. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, cambuk berikutnya menyusul. Dengan kedua lengannya hilang, pria itu akhirnya menyadari betapa mengerikannya Ye Feng, dan tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan lari. Tapi ia baru melangkah 1 langkah ketika tiba-tiba kaki kirinya Mah Tei rasa, dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Bahkan sebelum ia sempat berdiri, suara cambuk yang berderak kembali terdengar di telinganya.
Pria itu secara naluriah melihat kakinya yang terpenggal. Kali ini, ia benar-benar ketakutan. Ia mengira Ye Feng hanyalah anak kecil yang bisa dengan mudah ditindasnya, tetapi siapa sangka ia sebenarnya adalah seorang guru tersembunyi. Pria itu dengan panik menatap Ye Feng, yang memegang cambuk panjang, dan memohon dengan putus asa. "Saudaraku, aku salah. Ampunilah nyawaku." Menghadapi permohonan pria itu, Ye Feng tak berkata apa-apa, melainkan perlahan mengangkat tangannya yang memegang cambuk, lalu mencambuknya dengan ganas ke wajah pria itu. Melihat cambuk itu mendekat, pria itu berteriak kesakitan. "Tidak, tidak!" Ketika suara pria itu tiba-tiba berhenti, keheningan kembali. Ye Feng tidak menatap kepala pria itu yang hancur, melainkan melemparkan cambuk itu dan pergi ke sisi Lin Wenwen. Ia mengulurkan tangan dan memeluk Lin Wenwen, memandangi badannya yang babak belur, setetes air mata mengalir di pipinya. Itu adalah air mata sakit hati, air mata penyesalan diri. Ia telah bersumpah untuk melindunginya, namun ia telah disakayati berulang kali. Meskipun itu bukan salah Ye Feng, ia tetap tidak menepati janjinya. Sambil menyeka air matanya, Ye Feng menatap mata Lin Wenwen yang tertutup rapat dan tersedak. "Wenwen, bertahanlah. Aku akan membawamu ke dokter sekarang juga." Luha paling serius di badan Lin Wenwen adalah tulang yang terekspos. Luha ini tidak bisa diobati di rumah. Namun, kondisi Lin Wenwen membuatnya tidak bisa langsung pergi ke rumah sakit. Lagi pula, kalaupun selamat, kemungkinan besar ia akan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda, sesuatu yang tak bisa diterima Ye Feng. "Apa yang harus kulakukan?" "Benar, Wang Xiangling. Terakhir kali Lin Wenwen terluka, ia pulih hanya dalam 3 hari berkat obat yang diberikan Wang Xiangling." Meskipun Ye Feng tahu obat yang diberikan Wang Xiangling sangat berharga, ia rela membayar berapapun demi kesembuhan Lin Wenwen. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Wang Xiangling, lalu menunggu dengan cemas. Begitu panggilan tersambung, Ye Feng buru-buru berkata, "Wang Xiangling, aku butuh pil yang kau berikan terakhir kali. Aku tidak punya pil tersisa. 2 pil terakhir sudah kuberikan padamu. Lalu dari mana kau mendapatkan pil itu? Sekalipun kukatakan, kau tidak akan bisa mendapatkannya. Bisa atau tidak, itu urusanku. Kau hanya perlu memberitahuku di mana kau mendapatkannya." Mendengar Ye Feng mengatakan ini, Wang Xiangling tak punya pilihan selain berkata, "Pernahkah kau mendengar tentang dokter abadi? Aku mendapatkannya darinya." Mendengar pil itu berasal dari dokter abadi, Ye Feng berkata ia mengerti dan bersiap untuk menutup telepon, tetapi setelah melihat sekilas mahiyat pria itu, ia merenung sejenak dan berkata, "Aku butuh bantuanmu untuk hal lain. Bukit buatan di Taman Qianshan di Tiongkok Timur." Ketika Wang Xiangling tiba di bukit buatan di taman itu, Ye Feng sudah pergi sambil menggendong Lin Wenwen. Melihat badan pria yang hancur itu, Wang Xiangling mengerutkan kening. Apakah orang ini akhir-akhir ini kecanduan membunuh? Tengah malam, Ye Feng menggendong Lin Wenwen yang tak sadarkan diri keluar dari taksi dan bergegas menuju puncak gunung. Terakhir kali, ia membutuhkan waktu 2 jam untuk mendaki gunung pengobatan roh sendirian, tetapi kali ini, dengan menggendong Lin Wenwen, ia hanya membutuhkan waktu 1 jam. Dilihat dari waktunya, jelas terlihat betapa cemasnya Ye Feng. Bergegas ke gerbang purba, Ye Feng berteriak, "Dokter abadi, temanku terluka parah, aku membawanya ke sini. Tolong selamatkan dia." Setelah beberapa saat, dokter abadi menjawab permohonan Ye Feng. "Kau sedang menguji keberuntunganmu. Jika aku tidak putus asa, aku tidak akan mengganggumu. Jadi aku mohon, tolong bantu aku sekali lagi. Aku tidak akan membantumu, silakan pergi." Menghadapi penolakan dokter abadi, Ye Feng mengalihkan pandangannya ke wajah Lin Wenwen. Wanita ini rela kehilangan nyawanya untuknya, bagaimana mungkin ia meninggalkannya? Jadi ketika Ye Feng mengalihkan pandangannya kembali ke gerbang, ia berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, dokter abadi, aku telah menyinggungmu." Tepat ketika dokter abadi sedang memikirkan bagaimana Ye Feng akan menyinggungnya melalui kamera keamanan gerbang, ia melihat pria itu mengangkat kakinya dan menendang gerbang dengan keras. Gerbang yang berat itu benar-benar runtuh karena tendangannya. Melihat Ye Feng menggendong seorang wanita dan melangkah melewati gerbang yang runtuh ke halaman, dokter abadi menyipitkan matanya. "Mencobai batas kemampuanku, ya. Baiklah, hari ini aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos." Ye Feng tahu bahwa memaksa masuk hanya akan semakin menyinggung dokter abadi, tetapi ia tidak punya pilihan lain saat ini. Sambil menggendong Lin Wenwen,
Ia menyeberangi jembatan lengkung di atas danau buatan menuju pintu masuk istana, di mana ia melihat Dokter Abadi berdiri di sana. Melihat Ye Feng mendekat, Dokter Abadi berkata dengan dingin, "Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Dokter Abadi, aku akan menerima hukumanmu atas kesalahanku nanti. Sekarang, aku mohon padamu obat untuk menyembuhkan luha temanku." "Kau gila." Melihat Dokter Abadi berjalan ke arahnya setelah berbicara, Ye Feng tahu ia ada di sana untuk memukulnya, tetapi ia tidak mundur. Sebaliknya, ia menatap Lin Wenwen dalam pelukannya dengan penuh penyesalan dan berkata, "Kau adalah kekasih masa kecilku, wanita yang kusumpah untuk lindungi seumur hidup. Sekarang kau menderita luha yang begitu serius karenaku, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku telah mengecewakanmu, aku telah mengecewakan kepercayaanmu, aku telah mengecewakan harapanmu." Saat Ye Feng menyelesaikan pidatonya yang penuh duka, setetes air mata penyesalan jatuh di wajah Lin Wenwen. Tabib surgawi itu sudah menghampirinya, bahkan mengangkat tangannya untuk menamparnya, tetapi ketika melihat air mata jatuh di wajah Lin Wenwen, ia berhenti sejenak. Ia tidak menyangka ada orang yang begitu berbakti. Apa arti cinta di dunia ini yang membuat orang rela mati untuknya? Saat itu, tabib surgawi memilih untuk memaafkan Ye Feng. Ia menarik lengannya, menatap Ye Feng dengan tenang, dan berkata, "Atas pengabdianmu, aku akan memaafkanmu sekali lagi. Bawalah dia bersamaku." Melihat tabib surgawi memasuki istana setelah berbicara, Ye Feng tahu bahwa tabib surgawi itu bersedia membantunya dan berkata dengan penuh syukur, "Tabib surgawi, terima kasih banyak, semoga kau memiliki bayi yang sehat." Namun, sebelum Ye Feng selesai mengucapkan terima kasih, tabib surgawi itu dengan tidak sabar memarahi. "Diam, masuklah bersamaku sekarang." "Baiklah." Tabib surgawi itu menemukan sebuah kamar. Ye Feng membaringkan Lin Wenwen di tempat tidur dan kemudian memeriksa luha-luhanya. Merasa kerusakannya tidak serius, ia mengeluarkan sebuah botol porselen yang indah. Ia membuka tutupnya, menuangkan pil, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Setelah menghabiskan semua ini, ia menatap Ye Feng yang penuh harap, dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, dia akan bangun besok pagi." Mendengar bahwa Lin Wenwen baik-baik saja, Ye Feng menghela napas lega. Ia takut Dokter Abadi akan berkata, "Maaf, saya sudah melakukan yang terbaik." Melihat Ye Feng mengulurkan tangan untuk menggendong Lin Wenwen, Dokter Abadi bertanya dengan curiga, "Apa yang kau lakukan? Aku sudah cukup merepotkanmu. Sekarang temanku baik-baik saja, kami tidak akan mengganggumu lagi. Meskipun temanmu sudah minum pil, dia masih sulit bergerak. Kau bisa tinggal di sini dan pergi besok pagi." Mendengar bahwa Dokter Abadi mengizinkannya dan Lin Wenwen untuk tinggal sementara, Ye Feng berkata dengan munafik, "Itu tidak baik. Belum cukupkah kau melakukan hal-hal buruk? Makanlah ini." Melihat Lin Wenwen melemparkan pil, Ye Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa ini? Apa kau lupa kalau kau juga terluha?" Mendengar pengingatnya, Ye Feng kemudian teringat bahwa ia juga pernah dicambuki oleh pria itu. Namun, Ye Feng hanya peduli pada Lin Wenwen dan sama sekali tidak merasakan sakit. Kini, diingatkan oleh Dokter Abadi itu, gelombang rasa sakit yang hebat membanjiri otaknya, mengubah ekspresinya menjadi kesakitan. Tanpa sempat berbasa-basi, ia buru-buru menelan pil itu. Melihatnya meminumnya, Dokter Abadi itu pergi tanpa sepatah kata pun. Ye Feng menarik napas dalam-dalam untuk meredakan rasa sakitnya, lalu duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangan kecil Lin Wenwen yang dingin, menciumnya, dan berkata dengan lembut, "Wenwen, ini semua salahku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Setelah Dokter Abadi itu pergi, ia pergi ke kamar mandi, melepas pakaiannya, duduk di air hangat, dan perlahan menutup matanya setelah mendesah pelan. Namun beberapa menit berlalu, dan ia tidak bisa tenang. Pikirannya dipenuhi bayangan Ye Feng yang menangisi kekasihnya. "Jika seseorang bisa mencintaiku seperti itu." Dokter Abadi itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri. "Aku tidak boleh membiarkan pikiranku melayang lagi, atau aku akan mudah mengamuk. Aku harus berkonsentrasi." Setelah mengingat hal ini, Dokter Abadi itu menarik napas dalam-dalam dan terdiam. 1 jam kemudian, Ye Feng melonggarkan kerah bajunya, mengipasi dirinya sendiri, dan bergumam, "Mengapa ruangan ini begitu panas? Apakah Dokter Abadi menyalakan AC? Tapi ini musim panas, meskipun AC menyala,
pemanasnya seharusnya tidak menyala. Setelah bergumam, tatapan Ye Feng jatuh pada Lin Wenwen. Melihat wajah cantiknya, tiba-tiba muncul gelombang nafsu dalam dirinya. Ia menjilat bibirnya, menatap Lin Wenwen yang tak sadarkan diri, dan bergumam. Gadis memang banyak berubah seiring bertambahnya usia, menjadi semakin cantik. Wenwen semakin cantik. Begitu selesai berbicara, Ye Feng berdiri seolah kerasukan, lalu menerjang bibir merah Lin Wenwen. Tepat saat hendak menciumnya, Ye Feng tiba-tiba tersadar. Ia buru-buru mundur selangkah, menyentuh wajahnya yang memerah, dan tergagap. Apa yang kulakukan? Kenapa aku berpikir seperti itu di saat seperti ini? Meskipun Ye Feng ingin mencium Lin Wenwen, ia masih bisa membedakan yang benar dan yang salah. Bagaimana mungkin ia berpikir seburuk itu di saat seperti ini? Ia segera menggelengkan kepala untuk menjernihkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu, lalu membuka pintu dan keluar. Entah apa yang salah dengannya, tetapi setiap kali bersama Lin Wenwen, ia selalu ingin melakukan hal-hal keji padanya. Jadi, untuk menghindari situasi ini, Ye Feng memutuskan untuk bermalam di luar. Namun, rumah Dokter Abadi terlalu besar, dan semua kamarnya serupa, sehingga Ye Feng tersesat lagi. Setelah berbelok ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba ia melihat sebuah pintu geser. Pintu ini tampak familiar, gumamnya, sambil mengulurkan tangan untuk membukanya. Gelombang panas menerpanya, dan ia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Ketika melihat kolam yang familiar itu, ia teringat bahwa disinilah ia dan Dokter Abadi bertarung. Ia menggelengkan kepala, bersiap untuk pergi, tetapi kemudian ia melihat sekilas seseorang duduk di kolam dan segera memfokuskan pandangannya. Meskipun orang itu membelakangi pintu, hanya dengan melihat punggungnya yang mulus, ia tahu itu adalah Dokter Abadi. Ye Feng tidak menyangka akan menghadapi situasi ini lagi. Sebenarnya, ini bukan sepenuhnya salah Ye Feng, lagi pula, saat itu pukul 1 dini hari, dan kebanyakan orang sudah tidur, siapa yang akan mandi? Tapi mungkin Dokter Abadi hanya menikmati mandi sambil tidur. Jadi Ye Feng buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Dokter Abadi, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mencari jalan keluar. Aku akan pergi sekarang. Setelah meminta maaf dengan cepat, Ye Feng berbalik untuk pergi, tetapi baru beberapa langkah, ia tiba-tiba mendengar suara kesakitan. Ia perlahan berbalik dan menatap Dokter Abadi, bertanya dengan bingung. Dokter Abadi, apa yang terjadi padamu? Dokter Abadi tidak menjawab pertanyaan Ye Feng. Tetapi badannya gemetar, melihat ada yang tidak beres dengan Dokter Abadi. Ye Feng berjalan ke kolam dan terus bertanya. Ada yang bisa saya bantu? Selamatkan aku. Menyelamatkanmu. Ada apa denganmu? Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Dokter Abadi tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan, hanya mengulang selamatkan dia. Ini membuat Ye Feng terjepit, karena dia tidak tahu apa yang salah dengan Dokter Abadi. Setelah berpikir sejenak, tatapan Ye Feng jatuh pada punggung indahnya. Bahkan dalam situasi mendesak ini, Ye Feng mendapati dirinya memiliki beberapa pikiran yang tidak pantas. Tepat ketika dia tak terkendali mengulurkan tangan kepada Dokter Abadi, dia tiba-tiba tersadar kembali, dengan cepat menarik tangannya. Kutu kupret, ada apa denganku? Bagaimana mungkin pengendalian diriku begitu lemah? Ye Feng dulu memiliki pengendalian diri yang sangat baik, bahkan ketika menghadapi wanita cantik seperti Li Mengyao, dia bisa tetap tenang dan kalem. Tapi sekarang, dia tidak hanya memiliki pikiran cabul tentang Lin Wenwen yang tak sadarkan diri, tetapi dia juga memiliki pikiran yang sama tentang Dokter Abadi yang membutuhkan bantuannya. Menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengannya, Ye Feng tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jika tidak, dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan Dokter Abadi, tetapi dia mungkin juga melakukan sesuatu yang biadab. Maka Ye Feng mundur 2 langkah dan segera berkata kepada Dokter Abadi yang gemetar. Jangan khawatir, aku akan mencari seseorang untuk menyelamatkanmu sekarang juga. Ia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan, jadi ia memutuskan untuk memanggil Xiao Cui. Namun, tepat ketika Ye Feng sampai di pintu, tiba-tiba ia mendengar suara cipratan, yang membuatnya langsung berbalik. Ia melihat Dokter Abadi terbaring di kolam, kepalanya terendam. Ia bergegas menghampiri. Namun ia berhenti di tepi kolam. Tidak, kalau aku pergi sekarang, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Sebaiknya aku mencari seseorang. Namun setelah melangkah 2 langkah, ia berhenti lagi, bergumam.
Tapi saat aku menemukannya, dia pasti sudah tenggelam. Meskipun ia tidak mengenal Dr. Abadi telah menolongnya 2 kali sebelumnya. Bisakah? Ia hanya melihatnya mati. Namun nafsunya bergejolak tak terkendali, bagaimana jika ia tak bisa mengendalikannya dan... Ia membayangkan beberapa adegan yang menggerahkan, yang membuat Ye Feng dilema. Sesaat kemudian, Ye Feng mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya, berkata, "Kutu kupret, aku seorang pria sejati, aku tak percaya aku tak bisa mengendalikan diri." Akhirnya, Ye Feng memutuskan ia tak bisa meninggalkan Dr. Abadi, jadi tanpa ragu, ia melompat ke dalam kolam. Ia membantu Dr. Abadi yang tenggelam itu berdiri, berusaha untuk tidak melihat badannya, dan dengan cepat bertanya, menatap matanya yang tertutup rapat. "Tunggu, aku akan menggendongmu sekarang, lalu aku akan memanggil seseorang." Tanpa menunggu persetujuan Dr. Abadi, Ye Feng mengulurkan tangan dan menggendongnya dengan gendongan putri. Meskipun ia berusaha untuk tidak melihat badannya, Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk meliriknya. Tatapan ini membuatnya lupa bernapas. Ia pikir Li Mengyao sudah cukup sempurna, tetapi Dr. Abadi sama sekali tidak kalah. Setelah menelan ludah, ia berkata dengan hampa, "Apakah semua wanita zaman sekarang secantik itu?" Ia tertegun sejenak, dan hasrat mulai menguasai pikirannya. Tepat ketika hasrat hampir sepenuhnya menguasai pikirannya, secercah akal sehat muncul. Detik berikutnya, Ye Feng tersadar dan segera mengalihkan pandangannya dari Dr. Abadi, menggertakkan gigi sambil berkata, "Kalau kau mengujiku dengan ini, kau salah besar. Aku tidak percaya." Memaksa dirinya untuk menyelamatkan muka, ia buru-buru menggendongnya keluar dari kolam. Tepat saat ia meletakkan Dr. Abadi di lantai, ia perlahan membuka mata dan berbisik, "Selamatkan aku juga ingin menyelamatkanmu. Kuncinya, kau harus memberitahuku cara menyelamatkanmu. Selamatkan aku, kutu kupret, hanya itu yang bisa kau katakan. Obat, kau ingin aku menggunakan obat untuk menyelamatkanmu. Mana obatnya?" "Pakaian." Mendengar obat itu ada di dalam pakaian, tatapan Ye Feng tertuju pada pakaian yang terlipat rapi di atas meja. Menyadari bahwa obat untuk menyelamatkan Dr. Abadi ada di dalam pakaian itu, Ye Feng bergegas ke meja. Ia mengambil pakaiannya dan meraba-raba, lalu menemukan botol obat kecil. Ia berlari kembali ke Dr. Abadi, mengangkat botol obat di depannya, dan bertanya, "Apakah ini obatnya?" "Ya, akan kuberikan sekarang." Ye Feng menuangkan sekitar selusin pil kecil dari botol dan menjejalkannya ke dalam mulut Dr. Abadi. Melihatnya tak bisa menelan, Ye Feng berdiri dan berkata, "Aku akan mengambilkanmu air. Namun, selain air di wastafel, tak ada air lain di kamar mandi." Menatap air panas yang mengepul, Ye Feng ragu-ragu sejenak sebelum mendesah. Ini sudah cukup." Ia mengulurkan tangan dan mengambil air, lalu kembali ke sisi Dr. Abadi, tetapi sebelum sempat menyodorkannya ke bibir Dr. Abadi, air itu merembes melalui jari-jarinya. Ye Feng mencoba beberapa kali, tetapi tetap tak berhasil. Tiba-tiba, Ye Feng menggertakkan gigi dan berkata, "Kutu kupret, aku akan jadi duran sekali ini." Setelah itu, Ye Feng membungkuk di atas wastafel, menyesap air, dan buru-buru kembali ke sisi Dr. Abadi. Melihat bibir merahnya yang memikat, ia menarik napas dalam-dalam dan menciumnya. Sesaat kemudian, Ye Feng melepaskan bibir penyembuh Abadi, lalu segera berdiri dan berkata, "Aku melakukan ini hanya untuk menyelamatkanmu. Kau tidak bisa membalas dendam padaku setelah kau sembuh." Mendengar penjelasan Ye Feng, penyembuh Abadi yang mengigau itu bergumam, Air, masih mau. Baiklah, kita sudah berciuman, sekali lagi tidak akan ada bedanya." Setelah mencari alasan, Ye Feng berlari kembali ke kolam. Setelah mengulanginya 10 kali, Dr. Abadi akhirnya berhenti meminta air. Melihatnya terbaring di tanah dengan mata tertutup, Ye Feng, yang basah kuyup keringat, menghela napas lega. Menyuapinya sekali atau 2 kali mungkin masih bisa dilakukan, tetapi setelah 10 kali, Ye Feng benar-benar tak bisa mengendalikan diri. Jika ada pria lain dalam situasi ini, mungkin ia sudah bergegas menghampiri dan melahap Dr. Abadi yang cantik itu hidup-hidup. Namun, kemampuan Ye Feng untuk menahan diri meskipun nafsu birahinya menggebu-gebu menunjukkan bahwa tekadnya memang luar biasa. Ia melirik Dr. Abadi yang tertidur lagi, takut kehilangan kendali lagi, jadi ia segera menutupinya dengan pakaiannya. Menyembunyikan badannya yang sempurna,
Ye Feng duduk di sampingnya, menyeka keringat di dahinya, dan mengeluh. Aku kelelahan karena berusaha menyelamatkanmu. Setelah mengeluh, Ye Feng menutup matanya, terengah-engah. Ia segera tertidur. Pukul 5 pagi, Dokter Abadi, yang telah pingsan selama setengah malam, terbangun. Melihat dirinya terbaring di lantai kamar mandi, ia perlahan duduk. Namun, setelah melepas pakaiannya, ia menatap badannya dalam diam. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mendengar napas di sampingnya, ia buru-buru menoleh ke arah Ye Feng yang masih tertidur. Melihat Ye Feng yang tertidur lelap, sang dokter abadi secara naluriah berpikir bahwa ia telah melakukan sesuatu yang keji padanya, dan segera mengangkat tangannya untuk menamparnya. Aku berbaik hati menyelamatkan pacarmu dan bahkan menampungmu, dan kau melakukan ini padaku. Tak termaafkan. Namun, tepat saat tangannya hendak menyentuh wajah Ye Feng, beberapa ingatan yang terfragmentasi membanjiri pikirannya, membuatnya bergumam. Tadi malam, karena pikiran yang mengganggu, aku mengalami penyimpangan ki saat berkultivasi, dan orang ini kebetulan datang ke sini dan memberiku pil. Setelah memahami sebab dan akibatnya, sang dokter abadi menghela napas lega. Setelah menarik tangannya, ia menatap Ye Feng yang masih tertidur dengan ekspresi rumit dan berkata, "Kau menyelamatkanku, tapi kenapa kau memberiku air dengan mulutmu?" Ciuman pertamaku hilang begitu saja. Bersambung. Demikianlah novel Seiyu Wanita part yang ke-9. Nanti kelanjutan dari part-part ini tetap bersama dengan Suara Serak Channel.